Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya saudara. Kita saudara harus benar-benar memperhatikan kehidupan kita ini saudara. Karena kita menghadapi 3 hal. Yang pertama itu adalah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan yang tidak pernah berhenti untuk bagaimana menaklukkan bahkan menjatuhkan kita. Tentu dengan cara-caranya yang tidak mudah dideteksi. Dia akan menggunakan kelicikannya untuk memanipulasi orang percaya supaya menjadi pengikutnya atau membuat orang percaya gagal dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Karena keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula yang memiliki model seperti Kristus, saudara. Kalau seseorang tidak mencapai standar ini, tidak akan diperkenan masuk di kerajaan Bapa. Tidak bisa menjadi saudaranya Tuhan Yesus sebagai yang sulung di antara orang percaya. Setan akan menawarkan banyak hal. Mengalihkan fokus perhatiannya untuk sungguh-sungguh memperkarakan hidup ini di hadapan Bapa. Tidak mungkin setan berubah. Setan yang sama yang pernah menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Setan yang sama pun yang akan menjatuhkan. Setan yang pernah mencobai Tuhan Yesus saat berada di padang gurun. Setan yang sama juga pun akan berusaha menjatuhkan kita, menggoda kita, mengalihkan fokus perhatian kita. Ini yang pernah dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan seperti Hawa yang diperdaya oleh ular. Ular di sini saudara menunjuk kepada iblis, makhluk roh ini. Dia yang mengancam. Itu yang pertama saudara. Yang masih eksis sampai hari ini. Terus melakukan serangan dengan tipuan-tipuannya. Dia juga bukan hanya ada di luar, tapi juga bisa masuk ke kedalaman gereja. Membuat gereja itu menjadi duniawi. Itu setan bisa masuk ke wilayah itu. Sebagaimana dia pernah masuk di dalam pikiran Petrus, dia juga bisa masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita menjadi lain. Tidak memiliki pikiran perasaan Kristus, saudara. Setan akan memanuver, mengganggu pikiran manusia supaya proyek dan rencana Allah tidak tergenapi. Sehingga orang percaya gagal menjadi sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Yesus. Setan yang sama akan bermanuver di lingkungan sekitar kita. Kepada orang-orang yang tidak takut akan Allah. Dan mempengaruhi cara berpikir kita.
Sehingga akhirnya kita berpikir, percuma saya ikut Tuhan, percuma saya hidup dalam kesucian dan kekudusan. Toh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak berjuang dengan kesucian kekudusan seperti aku ini. Mereka makmur, mereka tidak ada kesulitan, semua running well, punya pekerjaan baik-baik, rumah tangga baik-baik, bagus-bagus. Tidak ada kesulitan-kesulitan. Ini bisa membuat saudara kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang serius tadinya sungguh-sungguh dengan Tuhan akan menjadi tawar. Bisa menjadi tawar. Makanya kalau ikut Tuhan setengah-setengah, saudara akan dibawa arus oleh dunia. Setan akan membawa ke arus dunia ini. Ini bahaya, saudara. Ini dialami oleh seorang pemazmur yang tertulis dalam Mazmur pasal 73. Dia melihat orang-orang kok tidak takut akan Allah, orang-orang fasik. Justru makmur-makmur, gemuk-gemuk. Tidak ada kesusahan sama sekali, saudara. Bahkan sampai dia mengemukakan, sia-sia aku menjaga tanganku bersih. Tetapi ternyata saudara, pemazmur tersebut tetap pada pendiriannya. Dan satu saat dia diangkat oleh Tuhan dan memperlihatkan keadaan orang-orang fasik. Yang tadi kelihatan itu sukses, berhasil, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan. Ternyata ada di tempat-tempat yang licin. Mereka dipandang hina oleh Tuhan. Sekejap mata, rupa mereka kau pandang hina. Kita sedang menghadapi keadaan-keadaan seperti itu di zaman yang akan berakhir ini. Percuma ke gereja, percuma berdoa, percuma menyembah Tuhan, saudara. Setan akan mengganggu di pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, lingkungan, saudara, di mana kita berada. Itu bisa membuat kita menjadi tawar hati. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Dan bisa menjadi ateis praktis. Bisa saja dia tidak menolak Tuhan. Tetapi saudaraku, dia kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Meragukan Tuhan. Tapi masih aktif ke gereja, mengambil bagian dalam pelayanan juga, saudara, bisa. Tapi hanya sekedar menjadi rutinitas. Hanya menjadi orang beragama tapi tidak bertuhan. Nah, Paulus menulis akan hal itu dalam 2 Timotius pasal 3 mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Secara lahiriah mereka beribadah, menjalankan ibadah mereka, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripadaku. Iya, saudara. Mereka tidak mengakui kekuatan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak kepada hal itu, saudara. Jangan sampai rohani saudara menjadi padam. Hanya karena melihat orang di sekitarmu kok sukses dia ya. Dia tidak aktif mencari Tuhan, kenapa dia sukses, kok dia berhasil. Tidak terlilit lagi dengan masalah hutang. Aku kok sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kenapa aku mengalami masalah pergumulan. Orang tidak akan mengerti ini, saudara.
bisa paham. Kalau orang dewasa rohani, dia akan mengerti bahwa Tuhan sebenarnya sedang menghindarkan dia dari dunia ini. Penderitaan-penderitaan yang kamu alami itu adalah penderitaan-penderitaan biasa. Dan tanpa sadar melalui penderitaan, kesulitan, pergumulan hidup yang dialami oleh manusia itu sebenarnya mempersiapkan saudara untuk pulang ke surga. Allah sedang merancang untuk mengembalikan manusia kepada keadaan semula. Jangan berpikir saudara ikut Tuhan semua akan aman. Tidak akan pernah aman. Karena semua yang kita miliki dari 1 rupiah dan jumlah besar itu milik Tuhan. Semua diperuntukkan untuk proyek pekerjaan Allah. Tentu pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi Tuhan tahu bagaimana memelihara dan mencukupkan agar proyek pekerjaan Allah itu tidak terbengkalai. Tuhan Yesus pun juga ada di posisi itu. Ada di posisi itu, saudaraku. Kelihatan Tuhan Yesus kalah ketika dia terpasung di kayu salib. Orang menertawakan dia. Katanya dia anak Allah. Katanya dia Allah. Kalah, saudaraku. Tapi apakah hanya dengan perkataan-perkataan itu lalu proyek pekerjaan Bapa gagal berlangsung di atas kayu salib? Hinaan orang, ejekan orang kepada Tuhan Yesus itu mengerikan. Kalau orang mengejek kita, ya saudaranya karena masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, wah itu bagi saya tidak penting. Tapi kalau orang mengejek, katanya kamu kudus, hidup suci setiap hari, itu kelihatan kamu. Kok begini? Kok begini ya orang mencari Tuhan yang setiap hari berdoa, kok modelnya begini, kok miskin lagi. Nggak punya apa-apa. Ke gereja jalan kaki. Nggak punya kendaraan, wah nggak punya rumah, kontrak lagi. Oh. Apa hanya karena itu lalu kita menghentikan proyek pekerjaan Allah yang sedang berlangsung di dalam diri kita? Saudara harus memperhatikan ini. Jangan sampai saudara dipengaruhi oleh lingkungan sekitar saudara yang fasik, yang tidak peduli akan Allah. Tunggu tanggal main. Harus memperkarakan ini, saudara. Makanya kalau saudara menjadi orang Kristen supaya saudara meraih dunia dan berkata kalau ikut Tuhan Yesus pasti sukses berhasil. Saudara salah mengikut Yesus. Yesus yang lain yang kau ikut. Yesus dari Filipina mungkin, tapi bukan Yesus dari Nazaret. Yesus yang dari Nazaret yang kita akui sebagai Tuhan, dia miskin di bumi. Dia tidak memiliki apa-apa. Karena kekayaannya bukan di bumi, di kerajaan Bapa. Harus perhatikan itu. Itu yang kedua. Lingkungan sekitar. Yang ketiga, saudara, ada kodrat dosa. Kodrat dosa ini masih melekat di dalam diri kita. Dan itu tidak mudah untuk kita padamkan. Sehingga saudaraku, kalau kita tidak serius membunuh kodrat dosa, potensi dosa di dalam diri kita, ada refleks-refleks dosa yang akan muncul setiap waktu. Marah, membenci, dendam, mata keranjang, menggunakan gadget, melihat tontonan yang tidak perlu ditonton. Itu saudara, kodrat dosa di dalam diri yang terus berjuang membunuh manusia ilahi. Dan tidak banyak orang tahu akan hal ini, saudara. Maka kita harus benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu kita membutuhkan Tuhan, bukan karena supaya kita menjadi sukses di bumi ini. Tapi kita membutuhkan Tuhan karena ada kodrat dosa yang tidak bisa kita selesaikan. Kecuali hanya Tuhan, saudara.
Camkan ini saudara. Jangan sombong. Karena kita akan mati dan saudara akan melihat gambar dan rupa Allah tidak ada di dalam dirimu. Karena saudara mengikut Tuhan hanya supaya ekonomimu lancar, kau sembuh dari sakit penyakit. Tapi kau tidak memperhatikan ada penyakit jiwa di dalam diri kita. Yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun dan siapapun kecuali hanya Tuhan. Maka kita membutuhkan Tuhan, saudara. Kita membangun relasi dengan Dia. Perkarakan itu, saudara. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.